Alhamdulillahil alimil allam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihil kiram, amma ba'd. Taib, عندك Abdul Musawwir, apa ketentuan fa'il? Ketentuan fa'il. Iya. Isim yang marfu', terus sebutkan setelah fi'il ma'lum. Maka fi'ilnya tetap mufrad. Terus nah, tayyib. Yahya, hafal atau belum? Ketentuan syarat fa'il hafal, coba. Apa pertama? Harus apa? Isim marfu', musanna, terus ya, biasanya diberi ta'tanya. Anda Khalil, ketentuan fa'il satu. Biasanya diberi tanda tanis jika harus apa dia? Secara makna itu. Apa lagi? Tetap mufrad. Baik. Itu asalnya seperti itu dalam bahasa Arab. Terus dia harus isim marfu'. Hafidha ya arham. Tafaddal, fadl. Kalau dia harus isim apa atau fi'il? Isim apa dia? Kalau fa'il isim marfu'. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, alan bab naibul fa'il. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Atau sebelum itu, fa'il ada berapa macam, Daniel? Al-zahir wal mudmar. Nah, fa'il itu bisa berupa isim zahir dan bisa berupa isim dhamir. Zahir, apa definisi zahir?
Nah, mudmar khitab atau ghaibah. Nah, qala rahimahullah babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Nah, perhatikan bab pembahasan tentang apa tadi sudah saya jelaskan tadi pagi ini. Maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya, yaitu objek yang tidak disebutkan pelakunya. Ya, ini penamaan sebenarnya terlalu panjang dan kurang melingkup. Jadi naibul fa'il, pengganti fa'il itu bisa berasal dari maf'ulun bihi, bisa berasal dari jar majrur, bisa berasal dari dzaraf, bisa berasal dari masdar, maf'ul mutlak maksudnya, maf'ul mutlak. Berarti apa? Ucapan beliau bab maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya itu hanya terbatas pada naibul fa'il yang asalnya maf'ulun bihi. Paham? Nah, padahal naibul fa'il ada berapa tadi yang bisa jadi naibul fa'il? Ada berapa yang bisa jadi naibul fa'il? Hah? Yang bisa jadi naibul fa'il satu, maf'ulun bihi, jar majrur, dzarf, apa lagi? Maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak. Paham ya? Nah, kalau kita namakan dengan maf'ul yang tidak disebut pelakunya, seakan-akan naibul fa'il itu hanya berasal dari maf'ul bihi saja. Padahal bisa juga dari dzaraf, bisa juga dari apa? Dari jar majrur, bisa juga dari maf'ul mutlak. Karena itu penamaan ini kurang melingkup. Itu satu. Kedua, penamaan ini terlalu panjang. Kritikan kedua, penamaan ini terlalu panjang. Kalau kita katakan naibul fa'il, kan ringkas, ya kan? Ringkas dan lebih melingkup seluruh yang bisa menjadi naibul fa'il. Sementara bab maf'ul, lihat al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, panjang sekali. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, panjang. Selain panjang, dia juga tidak melingkup semua yang bisa jadi naibul fa'il. Sementara penamaan naibul fa'il atau naib anil fa'il itu dia ringkas, pendek namanya, dan cakupannya melingkup seluruhnya. Qala rahimahullah wa huwal ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tayyib, kata beliau, apa itu naibul fa'il? Definisi naibul fa'il adalah al-ismul marfu'. Dia harus isim dan harus marfu' juga. Sama dengan fa'il. Isim marfu'. Yang bedanya dia apa? Bedanya kalau fa'il disebutkan setelah fi'il ma'lum, ya. Kalau ismul naibul fa'il, dia isim marfu' yang disebutkan setelah fi'il majhul. Makanya beliau nanti
beliau akan jelaskan bagaimana cara memajhulkan. Jelasin ya, isim marfu yang lam yudhkar, yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya, pelakunya. Tidak disebut pelakunya. Dihilangkan pelakunya karena tujuan tertentu. Kadang dihilangkan karena tidak ditahu pelakunya, seperti misalnya suriko al-mata', perhiasan itu dicuri. Kenapa tidak disebut pelakunya? Karena tidak ditahu pencurinya. Bisa juga karena sudah dimaklumi, makanya tidak perlu disebut. Misalnya khuliqal insan, manusia dicipta. Siapa pelakunya? Sudah maklum, ya kan? Tidak perlu disebut. Paham ini? Ya. Itu diantara tujuan atau diantara alasan kenapa dimajhulkan, kenapa dihilangkan pelakunya. Pertama karena apa? Karena tidak ditahu, atau kedua sudah dimaklumi, atau ada alasan lain juga. Alasan lain banyak. Kadang misalnya kadang tidak disebut pelakunya karena si pembicara, perhatikan, si pembicara takut kepada pelaku. Ini bisa juga. Ya. Misalnya Zaid yang memukul Amr, tapi si Jabir melaporkannya itu, dia bilang sama orang tuanya Amr, ya Amr dipukul, dia bilang. Dia tidak beritahu siapa yang memukul. Dia tidak laporkan siapa yang memukul. Kenapa? Karena Jabir ini takut sama Zaid. Takut. Mungkin Zaid dia orangnya besar. Ya. Jabir takut kalau dia laporkan ke orang tuanya Amr, nggak bisa dihajar dia sama Zaid. Nah, itu salah satu alasan. Atau alasan lain, misalnya tidak disebut pelakunya karena si pembicara kasihan sama pelaku, merasa kasihan kepada pelaku. Ketika ada kasus misalnya pencurian atau yang semisal itu, si pembicara bilang ke orang bahwa ini dicuri atau ini dipukul, atau kasus pemukulan, orang ini katanya dipukul, siapa pelakunya? Dia tidak laporkan, dia tidak mau bilang-bilang bahwa si fulan pelakunya. Kenapa? Karena kasihan kepada si fulan yang pelaku itu. Kalau dia laporkan ke orang, bisa dihajar dia, bisa dimassa dia. Itu diantara alasan-alasan kenapa dihilangkan pelakunya. Tapi kita kembali tadi ketentuan naibul fa'il. Pertama dia isim, kedua marfu, ketiga pelakunya tidak disebut, keempat disebut setelah fi'il majhul. Dia disebut setelah fi'il majhul. Kelima dia fi'ilnya tetap mufrad walaupun naibul fa'ilnya mutsanna atau jama', sama dengan fa'il. Keenam, perhatikan, keenam dikasih ta'nits kalau pelakunya perempuan. Biasanya dikasih ta'nits kalau pelakunya perempuan. Atau naibul fa'ilnya kalau naibul fa'ilnya perempuan. Saya ulangi, dikasih ta'nits kalau naibul fa'ilnya perempuan. Kebanyakan mirip sama apa? Kebanyakan ketentuannya mirip sama fa'il. Cuma dua perbedaannya. Apa itu? Tidak disebutkan fa'ilnya dia. Kan tambahan tadi, tidak disebutkan fa'ilnya. Dua, disebut setelah fi'il majhul. Cuma itu perbedaannya. Yang lain sama.
1 dia harus isim, 2 marfu, 3 fiilnya tetap mufrad walaupun naibul fa'ilnya musanna atau jama'. 4 biasanya dikasih ta'anis kalau naibul fa'ilnya muannas. Ya. Nah. Sama. 4 ini sama. Bedanya tadi kalau fa'il dia fiilnya ma'lum, kalau naibul fa'il majhul. Kemudian naibul fa'il kan ketentuannya fa'ilnya tidak boleh disebut. Tidak boleh disebut. Baik. Karena dia terletak setelah fi'il majhul, maka beliau terangkan fi'il majhul itu apa? Kata beliau fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini cara memajhulkan. Lihat cara memajhulkan fi'il. Kata beliau jika fi'ilnya madhi, maka cara majhulkannya adalah di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum terakhir. Di kasrah sebelum terakhir. Paham ini? Arham sudah hafal kan? Ya. Wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya mudhari maka cara memajhulkannya dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma huruf pertamanya dan di fathah sebelum terakhir. Itu kaidahnya memajhulkan fi'il madhi dan mudhari. Cuma di sini ada yang kurang. Kalau fi'il madhi sebenarnya ada rinciannya yang lebih detail. Nah, semuanya lihat di sini. Fi'il madhi itu kalau 3 huruf di dhamma pertama, kasrah sebelum terakhir. Daraba, duriba, fataha, futiha, dhahaba, dhuhiba, dan seterusnya. Kalau 4 huruf juga sama. Di dhamma pertama di kasrah sebelum terakhir. Akhraja, ukhrija. Apalagi akrama, ukrima. Kalau 5 huruf, ini mulai agak beda sedikit. Dia ada tambahan. Dia di dhamma pertama dan keberapa? Kedua atau ketiga? 5 dan 6 huruf yang dimulai hamzah wasl. Huruf pertama dan ketiga. 5 kalau asalnya 5 dan 6 huruf yang dimulai dengan hamzah wasl seperti wazan ifta'ala, infa'ala, apalagi istaf'ala, infa'ala. Kemudian apa lagi? If'alla. Ya. If'alalla. Itu semua kalau diawali hamzah wasl di dhamma pertama dan ketiga di kasar sebelum terakhir. Misalnya ijtama'a, dhamma pertama dan ketiga menjadi ujutumi'a. Dhamma pertama dan keberapa? Ketiga. Ijtama'a. Kaidahnya dhamma pertama dan ketiga sebelum terakhir di kasrah, sehingga hasilnya ujutumi'a. Ini yang contoh yang 5 huruf. Kalau 6 huruf istakhraja. Istakhraja. Perhatikan. Dhamma pertama dan ketiga sebelum terakhir di kasrah. Ustukhrija. Bisa? Itu kalau dimulai dengan hamzah wasal. Kalau dimulai dengan ta, kan ada wazan-wazan dimulai dengan ta tambahan. Itu tafa'ala, tafa'ala dan tafa'lala, 3. Maka contohnya takallama. Takallama kan wazan tafa'ala. Berarti dia dhamma pertama dan kedua. Kalau ini kan dhamma pertama dan ketiga. Kalau ini dhamma pertama dan kedua sebelum terakhir tetap di kasrah. Tukul 5. Paham? Apalagi misalnya tadoroba. Ini perlu hati-hati. Dhamma pertama dan kedua sebelum terakhir di kasrah. Bagaimana nanti hasil akhirnya?
Karena ini dhamma ketemu alif maka dirubah jadi tuduriba. Bisa? Wazan apa lagi? Tafa'alala, tadahraja. Dhamma pertama, kedua sebelum terakhir tudurija. Bisa? Kalau yang 3 huruf sama 4 huruf, dhamma pertama dan kasar sebelum terakhir saja. Misalnya zahaba, jadi dhamma pertama sebelum terakhir kasar, dhuhiba. Akrama, jadinya ukrima, dhamma pertama sebelum terakhir di kasro. Tapi di sini juga hati-hati, ada satu wazan fa'ala, qatala, dhamma pertama sebelum terakhir di kasra. Dhamma ketemu alif, alifnya dirubah jadi kutila. Nah ini dua ini nih biasa mengecoh ini kalau baca kitab. Antum tandai memang. Kadang antum bingung, apa ini kosakata jenis apa ini? Isim atau apa? Nah ternyata apa? Fil majhul. Paham? Ya. Walaupun tidak terlalu sering, tapi biasanya ada dalam kitab-kitab. Fa'ala sama dia. Tinggal antum kaidahnya dhamma pertama kasar sebelum terakhir. Berarti qatala misalnya, atau qatala saja. Berarti dhamma enggak ada di perubahan dia. Enggak ada pelepasan tasdid, enggak ada. Paham ya? Yang banyak perubahannya itu nanti yang mutal yang seperti koma kan? Itu nanti ada perubahannya. Jadi dia asalnya waw jadi kuwima asalnya. Setelah itu berat. Waw di kasrah sebelumnya dhamma, maka dihapus. Setelah itu ada waw pindahkan. Jadi kiuma. Setelah itu berarti munasabah. Jadi nanti jadi kima. Kola jadi kila. Tapi bisa juga dibalik maksud saya begini, kan kuwima asalnya berat kan, ini yang disukun jadi kuma. Kuma atau qima atau qima. Di sini tiga cara bacanya. Bisa dhamma, ikhlas dhamma murni dhamma. Ada murni kasra qima. Bisa ismam itu dhamma campur kasra. Qima. Qila. Bisa kula, bisa qila, bisa qila. Ini di sorof, pelajaran sorof. Yang jelas antum paham dulu apa itu majhul, bagaimana cara memajhulkan secara umum. Nanti kita belajar khusus sorof. Paham ya? Itu dia cara memajhulkan fi'il madhi. Kalau mudhari satu saja kaidahnya, satu untuk semua dia. Mau thulathi, rubai, khumasi, sudasi, yang asalnya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf sama. Di dhamma pertama, fathah sebelum terakhir. Tidak ada rincian lain. Tidak ada rincian-rincian. Paham ya? Kemudian kata beliau, lihat dulu, wahu ala kismain, dan dia terbagi menjadi 2 macam, yaitu apa? Naibul fa'il. Ada yang zahir dan mudmar, sama persis dengan apa? Fa'il. Fadzahiru nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Ini tinggal bedanya apa bedanya? Coba lihat di matan. Apa bedanya dengan fa'il tadi? Cuma fi'ilnya majhul. Ya kan? Fi'ilnya majhul. Lihat, duriba zaidun. Mana naibul fa'il? Zaidun. Yudrabu zaidun. Zaidun tapi pakai fi'il mudhari. Ukrima amrun. Wa yukramu amrun. Naibul fa'ilnya amrun. Pakai fi'il madhi ukrima atau pakai fi'il mudhari yukramu.
Wal mudmaru 12. Yang dhamir itu yang bisa jadi naibul fa'il ada 12. Apa itu? Contohnya ucapanmu, doribtu, doribna, doribta, doribti, doribtuma, doribtum, doribtunna, doribat, doribat, wa doriba, doribu, doribna. Sama persis? Sama. Bedanya cuma di mana? Dengan fa'il, arham. Apa bedanya? Apa bedanya dengan naibul fa'il sama fa'il? Fi'ilnya saja. Sama persis. Coba saya tanya dulu, doriba yang ujung, yang terakhir, doriba, doribu, doribna, mana naibul fa'il? Di ujung. Di ujung arham. Terakhir. Di ujung, di akhir. Tahu akhir? Akhir. Apa bacanya? Doriba, doribu, doribna. Mana naibul fa'il? Alif sama nun apa? Nun niswa. Paham? Kalau doriba mundur belakangnya lagi. Doribat dan doriba. Doribat takdirnya apa? Doriba. Apanya? Naibul fa? Ahsan. Doriba huwa. Kalau doribat, iya sudah. Nah, sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya selesai naibul fa'il. Antum hafal lagi. Hafal ketentuannya.